Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masih semangat atau sudah loyo? Masih semangat. Siapa yang sudah loyo? Oh, jadi kita ice breaking dulu kali ya? Iya. Ice breakingnya gampang, cuma tepuk-tepuk tangan. Ada yang tepuk tangan itu apa? Tepuk tangan. Enggak, tapi tidak segampang itu. Ada aturannya. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, maka tepuk tangannya 1 kali. Kalau selamat siang, 2 kali. Kalau malam tanpa suara. Jadi senyap. Setuju? Setuju. Latihan dulu deh, latihan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ayo. Kalau selamat malam apa deh? Iya, malamnya dong. Masih latihan ya? Masih latihan. Oke. Ini beneran ini. Udah beneran. Ini bukan latihan lagi. Selamat siang. Malam. Belum konsen. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Malam. Malam. Sudah konsen ya? Tepuk tangan kita. Oke, tadi kan dari kelompok 8 sudah membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang bullying dan juga mediasi. Nah, di sini saya akan memberi penguatan dan juga tambahan dari teman-teman yang sudah mempresentasikan tadi, yaitu yang pertama tentang bullying. Nah, kata bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng, yang senang merunduk ke sana kemari. Jadi kesimpulannya kalau orang suka melakukan bullying itu mirip seperti apa? Banteng. Seperti banteng ya. Oh, bagus. Tapi bukan banteng yang itu ya teman-teman ya. Bukan banteng yang dipakai merah itu, bukan. Dalam bahasa Indonesia sendiri secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Kemudian peran dalam bullying, yang pertama yaitu pelaku bullying sendiri. Pelaku bullying ini ditandai dengan 1, memiliki ciri fisik yang kuat. Dia juga terkenal di lingkungannya sehingga dia merasa bahwa saya punya kuasa untuk menindas orang yang lebih lemah dari saya. Seperti itu. Kemudian, tapi pelaku bullying tidak semuanya kuat. Ada juga yang lemah dan tidak terkenal sehingga dia mencari orang yang lebih lemah darinya untuk dibully, sehingga dia butuh semacam pengakuan seperti itu. Kemudian victim. Nah, victim ini merupakan korban bullying. Ciri-ciri dari victim itu apa? Menarik diri dari lingkungan, mengalami stres, kesehatan mental yang buruk akibat dari bullying tersebut. Kemudian ada bully victim. Ada yang tahu bully victim itu apa? Nah, pelaku dan juga korban. Dia melakukan bullying namun dia juga mengalami pembulian. Nah, kalau dinilai dari kesehatan mentalnya lebih buruk korban atau bully victim ini? Bully victim ya. Karena secara mental dia ingin merasa kayak ingin diakui dengan melakukan bullying, tapi di satu sisi dia juga mengalami semacam stres dan sebagainya akibat dari bullying yang dia dapatkan. Kemudian ada neutral. Apa itu neutral, teman-teman? Neutral. Neutral artinya orang yang tidak melakukan bullying. Nah, pertanyaannya dari 4 ini teman-teman masuk di mana? Netral. Insya Allah netral semua ya. Kemudian faktor penyebab bullying. Yang pertama tadi ada pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama itu keluarga. Memang benar keluarga itu merupakan faktor pertama karena tempat pertama anak itu berada. Jika pola asuh keluarga yang buruk, misalnya dia melihat orang tuanya yang suka bertengkar, dan ketika dia melakukan kesalahan sering dipukul oleh ayahnya, dia akan meluapkan hal itu ke sosialnya dengan membalas dendam. Refleksi dari perasaan dia yang tidak bisa melawan orang tuanya itu, sehingga dia melibatkan orang lain untuk meluapkan perasaan marahnya itu. Kemudian adalah sekolah. Nah,
sekolah ini kan pasti menjadi tempat di mana siswa secara bebas melakukan pembulian. Maka dari itu tugas sekolah sendiri adalah menciptakan lingkungan yang aman agar tidak terjadinya pembulian. Kemudian kelompok sebaya. Nah, teman-teman pernah mendengar istilah bahwa teman adalah cerminan diri. Teman adalah cerminan diri kita. Iya kan? Jadi kalau teman kita baik, maka insya Allah kita juga baik. Apa kalau kita punya teman pembuli, kita mau berteman dengannya? Tidak kan? Jadi sikap buruk itu bisa menular ya teman-teman. Kalau misal teman kita melakukan pembulian secara tidak langsung, secara terus-menerus, kita akan mengikutinya secara sedikit demi sedikit. Apalagi perempuan yang suka melakukan gosip dengan teman-temannya. Gosip itu salah satu pembulian ya teman-teman. Ya maka dari itu awalnya mungkin kita tidak suka bergosip, tapi lingkungan kita, teman-teman kita yang suka menggosipkan seseorang, maka secara sedikit demi sedikit kita akan masuk ke dalam circle itu, seperti itu. Bisa dipahami? Kemudian ada lingkungan sosial. Nah, ini juga hampir sama dengan kelompok sebaya tadi ya. Lingkungan sosial ini masuknya di lingkungan masyarakat. Kemudian yang tadi media sosial. Media sosial ini merupakan sebuah platform di mana seseorang bebas mengungkapkan pendapatnya melalui komentar, kritik terhadap seseorang. Nah, kemarin sempat saya baca bahwa Instagram menjadi salah satu platform media sosial di mana seseorang banyak mendapatkan cyberbullying, seperti itu. Teman-teman tahu tidak, sekarang konten kreator itu dituntut untuk selalu sempurna. Saya mau tanya, kalau teman-teman nonton kayak konten mukbang, pasti nyarinya yang good looking kan? Enggak juga, tapi banyak. Iya, banyak. Tapi kadang kalau misal konten mukbang itu, konten kreatornya misal maaf, bodinya kurang bagus, wajahnya kurang tampan atau cantik, pasti kalau kalian lihat di komentarnya itu pasti ada komentar negatif seperti ih jadi nggak nafsu makan gitu ya. Jadi nggak nafsu makan kok jadi jijik ya liatnya kan kayak gitu. Tapi kalau misal dia good looking dan sebagainya, pasti komentarnya pasti selalu positif seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan dari faktor-faktor ini? Kemudian jenis bullying. Nah, yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik ini adalah di mana korban melakukan pembulian melalui kontak fisik seperti mencubit, menjambak, menampar dan sebagainya. Nah, tanpa kita sadari kita juga melakukan bullying loh teman-teman secara tidak sengaja. Teman-teman punya nggak teman yang kalau ketawa suka mukul? Ada. Apa yang dirasakan ketika dipukul? Kadang kita terima nggak kalau seperti itu? Terima. Yakin? Itu dari perspektif kita sendiri apa dari teman kita yang dipukul? Dari kita sendiri. Nah, benar yang kita sendiri. Kadang menurut kita hal yang normal tidak normal untuk orang lain. Kita merasa bahwa refleks ini memukul, tapi kan kita tidak tahu yang kita pukul itu merasa sakit. Kita selalu bersembunyi di dalam kata bercanda. Konsep bercanda itu seperti apa teman-teman? Nah, bercanda itu ketika dua-duanya merasa hal itu adalah sebuah hal normal dan lucu. Tapi ketika salah satunya tersinggung dan tidak terima, namanya bully atau bercanda. Kemudian yang kedua adalah bullying verbal. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan, menggosip, menggunjing, memfitnah. Nah, siapa yang suka memfitnah? Ada yang suka adu domba? Tidak ada yang salah ya. Kemudian yang ketiga adalah bullying relasional. Nah, bullying relasional ini yang tadi dikatakan oleh kelompok 8 tadi, mungkin korban tidak merasakan langsung apa yang sebenarnya dipermasalahkan. Seperti kenapa sih aku dijauhi seperti itu. Tapi hal ini bisa dirasakan dengan gerakan-gerakan tubuh seperti dilirik atau yang itu lagi apa, bombastic side eye. Seperti lirikan, melalui lirikan.
Ada juga senyuman yang mencemooh seperti itu, sehingga korban merasa ada apa sih sebenarnya, apa yang saya lakukan sehingga teman-teman seperti itu kepada saya. Kemudian yang keempat adalah cyberbullying. Nah, ini nih, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya, orang-orang semakin bagaimana ya? Orang-orang semakin bebas dalam meluapkan pendapatnya tanpa ada batasan dan disaring seperti itu. Nah, saya contohkan nih, di beberapa tahun yang lalu itu ada satu idol K-pop, ada yang tahu Suli? Tahu. Suli itu kan mendiang Suli itu dari grup apa ya? FX. Iya. Nah, salah satu alasan dia bunuh diri karena cyberbullying ini. Saya menonton kontennya bahwa dia pernah mengaku dia hanya memposting foto dengan keluarga dan temannya. Namun komen-komennya seperti ini. Diamlah Suli, jangan terlalu bertingkah. Padahal dia hanya mengupload foto dengan keluarga dan temannya, tapi dia disuruh diam dan sebagainya. Apa gerak-gerik dia di media sosial itu dipermasalahkan oleh netizen. Jadi bahaya ya cyberbullying ini. Kemudian cara mencegah bullying. Nah, di sini saya mengambil referensi dari buku Carol, dari buku Dahir, yaitu karakteristik dan program sekolah yang berhasil apabila 1. Mampu membangun landasan yang kokoh. Dengan cara apa? Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Kalau lingkungan sekolah aman, berarti peserta didik merasa berhasil dan merasa aman di sekolah itu. Dengan cara apa? Kalau di sekolah itu kan ada yang namanya 6S. Kepanjangan 6S itu apa, teman-teman? Nah, kalau itu diintegrasikan dengan baik di sekolah, maka menjadi sebuah pencegahan untuk perlakuan bullying ini terjadi di sekolah tersebut. Kemudian mampu mengidentifikasi siswa yang mengalami kekerasan. Nah, ini tugas dari seorang guru BK, dan ini bukan tugasnya guru BK sendiri, tapi juga harus mampu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Stakeholder itu siapa saja? Warga di sekolah itu siapa saja, toh? Kepala sekolah, guru, siswa, tukang kebun, TU juga termasuk stakeholder. Nah, di sini guru BK harus mampu memberi semacam edukasi kepada semua stakeholder tentang seperti apa itu bullying, seperti apa ciri-cirinya, sehingga ketika melihat ada siswa yang mengalami semacam dia menyendiri atau mengalami luka yang tidak wajar di tubuhnya, sehingga seluruh masyarakat di sekolah itu bisa mengidentifikasi lebih awal, oh siswa ini sedang mengalami pembulian, sehingga bisa dilaporkan ke guru BK untuk dapat ditindaklanjuti. Seperti itu. Kemudian mampu memberikan intervensi yang intensif. Nah, dari pihak guru BK harus melakukan semacam layanan pencegahan. Kalau layanan pencegahan itu apa saja? Yang termasuk di layanan dasar apa saja, teman-teman? Layanan informasi, advokasi. Layanan informasi, semacam layanan informasi. Jadi semacam bimbingan klasikal seperti itu ya. Jadi guru BK memberikan pemahaman kepada siswa tentang apa itu bullying, bahaya bullying, ciri-ciri bullying dan sebagainya. Walaupun belum terjadi adanya bullying, setidaknya siswa-siswa paham dan sadar bahwa bullying itu bahaya. Jadi jangan sampai itu dilakukan, sehingga ada pemahaman begitu di diri siswa. Kemudian ada layanan lain, misal kalau sudah terjadi perlakuan bullying itu, ada layanan responsif seperti konseling individu, konseling kelompok, dan lainnya. Kemudian mampu bekerja sama dengan masyarakat. Nah, di sini jangan salah ya teman-teman, masyarakat itu juga turut andil terhadap keberhasilan suatu sekolah. Jadi masyarakat dijadikan pengawas, karena tidak semua bullying itu terjadi di dalam sekolah, teman-teman. Bisa jadi ketika pulang sekolah, ya kan, karena mereka merasa kalau di sekolah nanti ada gurunya. Kalau di masyarakat kan tidak ada pengawas. Nah, maka dari itu pengawas itu di masyarakat dijadikan pengawas agar ketika bullying itu terjadi di lingkup masyarakat, masyarakat itu bisa memberitahu kepada pihak sekolah apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian menerapkan pendidikan karakter. Nah, sekolah harus menerapkan pendidikan karakter dengan menerapkan nilai-nilai karakter seperti mengadakan ekstrakurikuler,
Kalau ekstrakurikuler yang menerapkan pendidikan karakter itu apa saja ya? Pramuka, nah betul. Pramuka, paskibraka, PNL dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke mediasi. Apa itu mediasi? Kak Fafai mana ya? Boleh minta tolong bacakan? Mediasi berasal dari kata media yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian, mediasi berarti kegiatan mengantari atau menghubungkan dua hal terpisah, menjalin hubungan antar dua hal kondisi yang berbeda, mengadakan kontrak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait secara positif. Kak Grace, mana Kak Grace? Bisa dibacakan apa itu layanan mediasi? Jadi, layanan mediasi yaitu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang mediator sebagai penengah terhadap pihak yang bertikai atau sedang tidak menemukan kecocokan. Yang saya tandai merah itu mediator, berarti mediator dalam layanan mediasi itu siapa teman-teman? Konselor. Nah, jadi layanan mediasi itu merupakan sebuah layanan yang termasuk dalam layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan seorang mediator, dan mediator di sini tentunya adalah seorang konselor sebagai penengah terhadap pihak yang bertikai atau sedang tidak menemukan kecocokan. Asas dalam mediasi, yang pertama kerahasiaan. Tentunya dalam layanan mediasi itu asas kerahasiaan ini harus diutamakan karena menjaga privasi dari klien yang sedang bersengketa, baik dari pihak korban maupun pelaku. Karena kadang orang tidak mau melakukan mediasi itu karena mungkin merasa malu, nanti kalau masalah saya diceritakan ke orang lain seperti apa, seperti itu. Sehingga di layanan mediasi ini asas kerahasiaan harus diutamakan. Kemudian asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini berarti bahwa baik dari pihak pelaku bullying maupun korban harus menceritakan masalah secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Sehingga di sini konselor mampu menemukan apa sih pokok dari masalah tersebut dan dapat mengarahkan mereka untuk menemukan solusi apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini asas yang paling sulit teman-teman. Karena tugas konselor untuk mengajak mereka untuk secara sukarela untuk melakukan mediasi itu sangat sulit. Apalagi dari pihak korban. Mungkin dia merasa untuk apa mediasi? Pasti guru BK tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Pihak pelaku mungkin juga berpikir, tidak penting ini, orang bullying enak kok gitu mungkin ya. Tapi bagaimana tugas konselor untuk mengajak kedua belah pihak ini melakukan mediasi, yaitu dengan cara penstrukturan, yaitu menjelaskan asas kerahasiaan dan keterbukaan dan menerima klien selayaknya dia manusia seutuhnya, seperti itu. Jadi tidak ada keberpihakan. Konselor tidak boleh berpihak kepada misal kan ada korban dan pelaku. Konselor tidak boleh condong ke korban saja, tapi harus melihat kedua belah sisi, harus mendengarkan cerita dari masing-masing kedua belah pihak ini agar munculnya keterpercayaan di dalam mediasi tersebut. Kemudian kekinian, ya, masalahnya yang dibahas dalam mediasi adalah masalah yang sedang terjadi saat ini, seperti itu. Kemudian ada kemandirian. Nah, di sini tugas konselor kan hanya sebagai mediator, seperti itu. Jadi keputusan akhir harus klien yang memutuskan secara mandiri, bukan dari keputusan konselornya, tapi dari keputusan kedua klien tersebut. Kemudian selanjutnya ada tahap-tahap layanan mediasi. Yang pertama adalah tahap pendahuluan. Nah, teman-teman, di tahap pendahuluan ini di mana adalah tahap pemahaman. Konselor menjelaskan apa sih itu mediasi, tujuan mediasi, dan apa sebenarnya tujuan kita melakukan kegiatan ini. Kemudian melakukan kontrak waktu, setting tempat duduk, dan lain sebagainya. Kemudian sambutan mediator. Nah, di sini konselor menjelaskan perannya sebagai mediator itu seperti apa dan peran dari klien itu seperti apa. Kemudian harus menjelaskan asas-asas yang sudah saya sebutkan tadi ya. Seperti itu. Kemudian berlanjut ke presentasi para pihak. Nah, di sini konselor harus mendengarkan versi masing-masing dari kedua belah pihak.
Nah, tujuan dari presentasi para pihak ini supaya korban juga bisa mendengar apa sih sudut pandang dari pelaku, dan pelaku juga bisa mendengar sudut pandang dari korban, seperti itu. Kemudian nomor 4 dan 5 ini saling berhubungan ya. Ketika sudah mendengar presentasi para pihak, kita dapat mengidentifikasi dan mengurutkan permasalahannya. Jadi kedua dari versi cerita tadi diurutkan ceritanya, seperti itu. Kemudian, nah ini, kita masuk ke tahap 6 yaitu negosiasi. Negosiasi ini waktu paling lama ya, karena untuk menyadarkan pelaku bahwa dia itu salah itu sangat sulit, seperti itu. Jadi di sini kalau memang nanti kalau misal teman-teman jadi guru BK kemudian melakukan layanan mediasi, terus kasusnya bullying dan pelakunya tidak sadar-sadar seperti itu, sudah mendengar cerita dari pihak korban tapi tetap merasa dirinya benar, maka kita bisa melakukan latihan perilaku di negosiasi ini. Latihan perilaku ini bisa dengan permainan peran atau sosiodrama. Pernah mendengar? Nah, jadi di sini kita setting sosiodrama itu di negosiasi, tapi mereka saling bertukar peran. Saling bertukar peran, tahu? Paham tidak? Jadi pelaku sebagai korban, korban sebagai pelaku. Nah, diganti nih, ketika korbannya gantian membuli si pelaku ini, apakah dia sakit hati atau tidak? Seperti itu. Nah, dari permainan peran itu kan tentunya membangun sebuah perspektif dari dia bahwa, ternyata sakit hati juga ya ketika diginiin, seperti itu. Nah, kemudian maaf ya teman-teman, di sesudah negosiasi itu sebenarnya ada pertemuan terpisah. Di nomor 7 seharusnya. Pertemuan terpisah ini kita suruh salah satu keluar dari ruangan. Salah satu keluar dari ruangan dan kita mendengar sudut pandang mereka tanpa adanya pihak kedua. Karena kan misal nih, kalau pihak korban ada pasti, kalau ada pelakunya pasti ada hal-hal yang mungkin dia tutupi karena mungkin takut nanti kalau aku bilang aku semakin dibully, seperti itu. Nah, dengan adanya pertemuan terpisah ini, klien kita dapat menceritakan permasalahannya secara terbuka, lebih terbuka, seperti itu, sehingga konselor mampu mencatat mungkin apa saja yang belum diceritakan tadi di tahap presentasi para pihak di nomor 3 tadi. Kemudian nomor 7, pembuatan keputusan akhir. Nah, kita menggabungkan lagi nih dua orang ini, dan kemudian konselor itu sebagai perantara komunikasi antara keduanya, dan bagaimana di dalam pembuatan keputusan akhir ini kedua belah pihak sudah saling menerima. Yang satu minta maaf dan yang satu memaafkan. Nah, kemudian di nomor 8 yaitu mencatat keputusan. Nah, keputusan yang dilakukan kedua belah pihak ini harus dicatat oleh konselor, teman-teman. Dicatat apa saja, misal kalau kok dari pihak pelaku, misal satu minta maaf, terus yang kedua mungkin tidak melakukan pembulian lagi, seperti itu. Keputusan-keputusan itu dicatat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan itu nantinya kan kita melakukan tindak lanjut ya. Ini cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi ya. Sesudah mencatat keputusan itu, kita menandatangani dan menjadi sebuah kontrak. Menjadi kontrak kita untuk tindak lanjut nantinya, agar kita bisa lihat apakah sudah dijalankan atau tidak. Kalau tidak berhasil, maka kita melakukan mediasi lagi. Namun ketika mediasi yang kedua itu tidak berhasil, maka masih ada layanan-layanan yang lain kan selain mediasi, seperti konseling individu dan lainnya. Kalau mungkin dari keluarga tadi itu ada konseling keluarga, teman-teman. Nah, kita bisa bukan alih tangan ya, kita bisa alihkan layanan mediasi ke layanan yang lainnya. Kemudian yang 9, kata penutup. Cukup jelas ya kalau kata penutup. Ya, menutup layanan mediasi tersebut. Kemudian ada teknik dalam layanan mediasi. Yang pertama yaitu penerimaan terhadap klien. Seperti yang saya jelaskan tadi, konselor tidak boleh memihak ke korban maupun pelaku, harus dilihat dari kacamata yang sama, seperti itu. Konselor hanya fokus terhadap pemecahan masalah, bukan siapa yang benar dan siapa yang salah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penstrukturan, yaitu konselor harus mampu
menjelaskan apa saja, baik itu dari pengertian mediasi, apa itu mediasi dan asas-asasnya kepada klien kita agar terjadinya hubungan yang harmonis dalam layanan mediasi tersebut. Kemudian ajakan untuk berbicara, saya rasa ini sudah jelas. Kemudian teknik khusus, informasi dan contoh pribadi. Misal kalau klien kita belum memahami dan apa yang harus dilakukan, konselor bisa mencontohkan. Kemudian latihan bertingkah laku yang tadi saya sebutkan yaitu sosiodrama. Kemudian nasihat. Nah, nasihat ini sebenarnya kalau misal sekiranya tidak dibutuhkan, jangan memberi nasihat ya teman-teman. Karena dalam konseling itu kan tidak boleh memberi nasihat. Ya. Tapi kalau memang memungkinkan atau pihak dari pelakunya sangat bebal seperti itu, kita bisa melakukan nasihat mungkin dengan pendekatan agama dan lain sebagainya. Kemudian ada peneguhan hasrat, di mana komitmen untuk para klien yang sudah melakukan kontrak tadi untuk benar-benar melakukan kontrak yang sudah dilakukan. Ada pertanyaan? Belum? Yakin? Yakin ya? Sudah jelas? Ya, semua? Tadi kan dijelaskan permainan sosiodrama ya, itu kira-kira efektifnya untuk jenjang sekolah apa gitu. Terus biasanya cenderung yang dulu itu pendiam, jadi nggak mau diajak main itu cenderung sulit gitu. Nah, kalau untuk jenjang sendiri, kalau BK itu kan jenjangnya SMP dan SMA. Saya rasa semua jenjang itu bisa. Tapi kalau anak SD itu sulit ya. Tapi kalau melihat dari sudut pandang BK kan, peran BK itu mulai dari ini ya Mas, SMP sampai SMA kan. Ya. Dan kemudian pertanyaan, kalau bagaimana kalau misal korbannya itu pendiam. Nah, di mana ya tadi ya? Informasi dan contoh pribadi. Nah, ini sebagai seorang konselor harus mampu mencontohkan seperti apa kepada korban itu. Begini loh, nanti seperti apa, sehingga dia mampu kayak bagaimana ya? Kata lain dari mencontoh perilaku itu apa ya? Meniru apa yang dilakukan konselor terhadapnya, seperti itu Mas, kalau dari saya. Jadi melakukan pelatihan terdahulu seperti informasi dan contoh pribadi ini. Begitu. Ada lagi? Kak, misal kan tadi kan kalau si korbannya tuh diam, kan tadi kan ada di satu masa dua-duanya diceritain jadi satu tempat diceritain masing-masing. Tapi itu karena si korbannya pendiam, otomatis kan dia merasa terintimidasi sama si pelaku dan dia tuh otomatis gak cerita jujur gitu. Nah, itu tuh bukannya harusnya kita di awal dengerin satu-satu dulu baru kita gabungin, apa emang seharusnya dari awal udah digabungin biar keluar atau gimana Kak sebaiknya? Nah, kalau ini kan, maaf ya, kalau ini kan menurut sumber yang saya dapatkan ya, kalau memang melihat dari langkahnya seperti ini. Tapi kalau kita melihat juga make sense juga ya, seharusnya dipisahkan dulu baru digabungkan. Tapi di referensi yang saya ambil ini, digabungkan dulu baru dipisahkan. Tapi di penggabungan yang pertama tadi, di poin ketiga presentasi para pihak itu, mereka menceritakan versi mereka dulu, seperti itu. Seperti apa? Entah mereka masih ada yang ditutup-tutupi, tidak apa-apa. Karena nanti di bagian yang dipisah itu mereka mampu menceritakan permasalahan yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian di tahap pembuatan keputusan akhir, konselor mampu sebagai pihak yang memberitahu. Jadi bukan korbannya yang memberitahu saya seperti ini dan sebagainya, tapi konselor yang membantu memberitahu kepada pelaku itu. Terus kan berarti kita juga butuh pihak lain dari selain korban sama pelaku juga kan untuk tahu sebenarnya ceritanya tuh gimana gitu. Nah, bisa juga ya, karena mungkin kalau kita bertanya kepada korban, ada tidak yang melihat dia melakukan perundungan? Nah, kalau dia bilang misal si Kak Fafai saksinya, nah itu kita bisa panggil Kak Fafai untuk tergabung dalam mediasi ini. Tapi tentunya dalam masih asas kerahasiaan, tapi dijaga ini privasinya seperti itu. Kan bisa jadi kalau Kak Fafai bilang tuh saya ikut dibully seperti itu. Nah, sehingga asas dari kerahasiaan itu dari mediasi ini seperti itu, teman-teman. Nah, gimana, ada lagi yang ditanyakan?
kalau gitu siapkan satu kertas. Maaf Pak, ini saya minta waktu 10 menit. Sudah siap apa belum? Sudah ya, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Jadi ini semacam pemecahan masalah ya teman-teman. Ini soalnya enggak dong. Saya jadi sendiri ya. Silakan ya 10 menit, berarti berakhir di 8.42. Jam 9. Kayaknya terlalu lama. Ya 52 ya. Oke 55, 8.55 ya. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Itu dinilai. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh ya teman-teman.
Oh ya, jangan lupa dituliskan nama ya. Kalau sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Tidak usah menunggu waktunya berakhir. Lima menit lagi. Dua menit lagi ya teman-teman.
accountingnya siapa? Kak Melan boleh minta bantu mengumpulkan lembar jawaban dari teman-teman biar nggak gerudukan ke depan semua gitu ya. Selesai tidak selesai dikumpulkan ya teman-teman. Tidak apa-apa kalau jawabannya belum selesai. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk mengerjakan soal ini. Sulit atau tidak? Sulit. Ya, tapi ini kayak membantu teman-teman untuk bagaimana sih memecahkan masalah. Kan nanti kan teman-teman rencananya mau jadi guru BK kan? Amin. Nah, soal-soal seperti ini bisa membantu kayak teman-teman untuk kayak problem solving seperti itu. Kemudian sebelum saya menutup, kakaknya yang tadi bertanya, yang laki-laki namanya siapa ya? Fata. Boleh saya minta tolong memberi kesimpulan dari pertemuan hari ini? Silakan Kak. Kak Fata ya. Kesimpulannya apa? Tadi sudah membahas apa saja gitu. Atau ada yang ingin memberi kesimpulan dari teman-teman yang presentasi tadi deh? Siapa yang namanya Kak Sapo? Apa yang sudah kita bahas hari ini? Mulai dari apa gitu. Atau hal apa yang bisa diambil dari penjelasan saya tadi? Yang bisa diambil karena bully itu banyak banget jenisnya, termasuk cyberbullying yang membuat apa ya psikis anaknya tuh terganggu. Terus dan ternyata tuh layanan mediasi banyak bertahap. Terus di bagian negosiasi tuh bisa memakan waktu yang panjang. Oke, sudah? Teman-teman, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman tadi adalah bagaimana sih efek dari bullying itu terhadap korbannya seperti itu. Kemudian tadi juga saya sudah jelaskan mengenai mediasi dan negosiasi itu terdapat di dalam layanan mediasi yang sudah saya jelaskan dan tentunya memakan waktu yang lama dan mediasi itu juga bertahap ya, tidak ujuk-ujuk langsung mengumpulkan langsung negosiasi langsung mediasi tidak, namun harus bertahap seperti itu dan tentunya di dalamnya juga dilandasi oleh asas dan juga teknik-teknik seperti itu. Oke ya, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.